Hai, selamat sore Selamat sore. semuanya. Ya, selamat sore. Mohon maaf kekawanan tadi kira jam setengah 4 Anda masuk roomnya jadi lambat tadi. Lambat masuk. Oleh Bu Siti, Bu Pian-Pian yang tadi Bu Pian-Pian yang mandu lagi. silahkan Bu Laila. Mulai. Jangan, jangan dulu lah. Tenang, ada Bu Siti di sini nah. Ada suhu kita. Ada suhu kita. Ada suhu kita. Gimana Bu kabar Siti, Ibu Pian, Siti? sambil share screen yang tugas kita itu, Baik, Kak. alhamdulillah. Bu Siti, Pian, share Share screen yang tugas kita tuh, Kak, apa? Tugasnya apa nih? skenario-nya kah? Iya. Ulun nih KTP paham mau operasikan nah. Jujur aja ulun. Aku tutup kamera lah kalau share screen lah kena berat. Iya. Oke. Oke, siap. Sumatai tuntung ama ada Ibu Siti. Aku lagi ini loh banyak kegiatan. Iya. Sudahlah Buan Pian, aksi nyata sudahlah. Apa itu? Bentar. Apa nih yang di-share gitu? Yang kasus. Belum Bu. Aksi nyata belum kah? Demonstrasi kontekstual itu Pak lain aksi nyatanya. Yang kita berbagi dengan teman tuh. Oh, belum. Diseminasi budaya positif ulun sudah tadi. Ya, tapi belum 1 jam lah yang diupload, 1 jam yang diupload, jangan Pian potong. 1 jam kah? Ulun melihat di YouTube tuh. Itu mata Jepang. Sebenarnya tuh karusakin lawas-lawas, yang penting pekerjakan. Yang penting centang hijau. Bisa lah nih ya pakai HP kemarin. Bisa, berat banar. Inilah aku belum Ulun kompres, kawas sudah tadi. Iyalah. Ntar aku buka dulu lah. Lu ini masih aktif di Google Meet yang tadi Buan Pian sudah keluar kah? Sudah. Astaga, ini mana aktif nih? Dapat berapa nilai? Pretest. Ada kan nilainya? Apa nilainya? Aku kan tahu ada nilainya kah? Di mana Pian? Ini nilainya? Itu kalau kita bertakun atau bertanya sama langsung japri ke Bu Teti baru dikasih tahu. Itu kah? Iya. PP-nya kah ayu ha? Kenakin Kalau rendah. Tapi kalau pretest aja nggak apa-apa. Pretest kan namanya awal, kita belum tahu kan. Oh iya kah? Sebenarnya udah kada peduli dengan nilai, yang penting selesai dah lulus. Selesai ya. Centang hijau. Penting centang hijau. Penting centang hijau. Jujur benar. Kelihatan ya. Contoh skenario Pian klik. Skenario SD ya. Carilah dulu. Dibuang sayang aja nama filenya. Nah, tuh. Mana di anu. Skenario pembelajaran. Nah, filenya. Situasi 2 SD. Maka lu membaca skenario TK tadi. Kayak apa nih anak TK ke SD? SD aja. SD aja. Satu aja, Pang. Terus SD aja kah? SD aja. SD. Ini dibaca kapan nih? Ya. Ada pertanyaannya Kak di bawahnya nih, aku belum baca ya. Belum bisa terbuka. Belum bisa dibuka kak. Coba diklik buka dulu kak. Kelihatan nggak? Kelihatan, cuma belum ada muncul. Belum muncul kak. Belum kah? Belum. Sudah dibuka nih. Belum. Oh iya. Cuma layar WhatsApp yang doang. Sebentar dulu lah. Kayak apa sih caranya? Ulang. Oh ya, lupa diambil kemarin.
Ya, belum saya ambil itu. Sabar kami menunggu nah. Menunggu suhu. Ya. Suka malah ke Ya, tingkat jempol sudah, ke bawah. Kelihatan. Sudah. Nah, Oke. udah kelihatan. Ya, sip. Bentar, mana ampun kuning dan panahnya hilang. Oke. Situasi 2 SD. Bacakanlah. Pak Ya. Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. Poster lah tadi sumber bahan belajarnya. 2. Berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda yang juga ia pinjam dari perpustakaan yang memuat informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Yang kedua, artikel yang ia ambil dari majalah Anak. Kebetulan ada pembahasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana. Yang ketiga, komik sains milik salah satu muridnya. Di minggu sebelumnya, ia sudah menanyakan pada murid-muridnya apakah ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Kebetulan ada salah satu muridnya yang memiliki komik sains dan diminta untuk membawanya ke sekolah. Di kelas, Pak Dermawan tidak ada komputer. Tetapi Pak Dermawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami. Dan kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphone jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. Pak Dermawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Pak Dermawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya, misalnya membaca buku atau artikel atau komik dan sebagainya, mengamati poster atau diagram, mendiskusikannya dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. 3. Mewawancarai petugas UKS. 4. Menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Pak Dermawan pun siap mengajar. Di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Selain itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dulu. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka.
Pak Dermawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan, membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Dermawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan pada murid. Pak Dermawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Dia kemudian membuat penilaian berjenjang. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang. Makanan yang menarasikan alur pencernaan. Kok makanan? Apa nilai maksudnya? Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang. Makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Nggak paham yang ketiga. Sampai di situ, pertanyaannya manalah? Pertanyaannya di atas di LMS tadi ada. Oh, di LMS. G. Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Berarti buka LMS-nya lah. G. Salah. Makanan yang menarasikan alur pencernaan tadi kayak apa tadi maksudnya? Ada paham? Itu kan pembelajaran tentang pencernaan, mungkin berkaitan dengan reseptif makanan tadi. Ini pertanyaannya kan ada yang dikirim oleh Pak Suwondo kan, yang di WA kan. Nina Dari ulun kirim. pembelajaran dari pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Ya, jadi menjawab 3 itu berarti lah. Berarti ada pertanyaannya ada 1, 2, 3, 4 lah. 2 aja. 4 pertanyaan. Ada 2 aja. Nomor 1 beranak. Oh, 3 tuh anak 1 jadi oh apa? iya. Anak 1. Nomor 1 anak jadi 2. Anak mana anaknya heh. 1 aja anaknya. Anak terus. Anak tunggal. Aduh. Tapi jawabannya mungkin yang anak pinak. Nah, yuk kita jawab. Yo. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, Jawabnya dulu. kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Bagaimana sekarang ini pembelajaran yang ditelaah?
Pak Dermawan tadi kan sudah menyusun kelompok tuh berdasarkan membaca murid. Itu kan salah satu strateginya ya, Bulah, untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Ibu-ibu, bapak-bapak, gimana kalau kita bikin PPT kosong dulu lah? Pakai Word dulu kah? Bikin PPT kosong dulu lah untuk menjawab, kita tulis di PPT itu. Bisa, atau di Word bisa deh. kebutuhan. Oh iya, di Word. Pian kah, Bu Siti, ulun kah? Ini sedang dibuat. Ya. Jawaban. Kebutuhan belajar murid yang berusaha. Berarti ku stop dulu yang inilah. Nggih. Yang berusaha. Share lagi satu. Kelihatan lah. Ya, Kelihatan. kelihatan. Pertanyaannya, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara Pertama, tadi sebentar, catatannya. Kamu buka nanti anaknya. Kesiapan belajar, berartilah Ya, nggih. minat. Iya, minat. Ya, kan Profil tadi belajar mau murid. pakai poster. Itu minat apa bukan sih? Apa termasuk kesiapan belajar? Poster. Ada strategi lah. Materinya kan tadi ada yang pakai poster, ada yang pakai buku. Kayaknya kesiapan belajar Bang lah. Kesiapan belajar atau strategi? Kebutuhan ini Nade, kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi kan kebutuhan belajar itu ada 3. Ada Ya. kesiapan belajar, ada minat, ada profil belajar. Nah, yang mana ada strategi itu. Nanti kalau sudah tahu yang mana yang mau dipenuhi, misalnya kesiapan belajar, kan strateginya itu seperti apa? Ya, Ya, kesiapan belajar kayaknya Bang. ya. Apa ini kesiapan belajar aja kah? Atau boleh berapa? Kebutuhan belajar Lihat murid di yang Google, Bang. Lihat di Google. Enggak tempat si seperti contohnya tadi apa aja, Bu? banyak itu. Apanya, Dek? Kita sebutkan kesiapan belajar murid tadi apa aja, ya lo? Kesiapan kebutuhan belajar itu kan ada 3, ada Ya. kesiapan belajar, ada minat, ada profil belajar. Nah, Ya. kebutuhan yang mana yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Nah, Kesiapan belajar seperti mempersiapkan Mempersiapkan poster poster. ya kan. kesiapan belajar muridnya maksudnya. Janganlah, ulun baca pulang. Ini pakai penjelasan nggak sih? Kasus Harusnya pakai.
Berarti ini kan dikaitkan dengan pertanyaan pemandu yang ada di LMS itu kah yang disampaikan oleh Pak Suwondo tadi itu? Ya, ini pertanyaan pemandunya, Dek. Itu yang di set tuh. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut adalah kesiapan belajar murid. Itulah. Kebutuhan belajar murid tadi tingkat kemampuan membaca mereka. Tunggulah, membaca lo. Kita cari dulu, Dek. Nih gua bacakan arti kebutuhan belajar lah supaya kita bisa. Kebutuhan belajar merupakan kesenjangan atau tantangan yang dihadapi siswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar tertentu. Kebutuhan belajar dapat berbeda-beda tergantung pada pengetahuan siswa sebelumnya, gaya belajar, motivasi, minat, kelebihan, kelemahan, dan latar belakang. Nah, jadi Pak Dermawan tadi menyiapkan berbagai macam tadi karena melihat ya kan murid-muridnya berbeda-beda kan, sehingga beliau menerapkan diferensiasi ya kan? Iya. Itu kan. Berarti karena melihat dari sini kan latar belakang murid beliau ya kan yang berbeda-beda, sehingga beliau ya kan mempersiapkan alat peraga lah yang bermacam-macam gitu, sehingga nanti dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing murid kan, harapannya kira-kira seperti itu kira-kira. Berarti ini mungkin gini ya, kayaknya. Tadi kan berbeda-beda, betul kata Pak Budi bagus. Apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut adalah kesiapan belajar murid, caranya dengan melihat kemampuan membaca. Iya, kemampuan membaca, Bu. Masalahnya itu kemampuan membaca. Nah, berarti ini kesiapan belajar murid. Betul, kemampuan membacanya. Terus kuncinya itu. Cara guru menentukan kebutuhan belajar muridnya yaitu, ini jawaban yang berikutnya ya. Cara guru tersebut menyusun kelompok berdasarkan kemampuan membaca. Belajar menentukan adalah dengan apa bahasanya, Dek? Tadi itu masalahnya tingkat kemampuan membaca kan intinya tadi. Ya. Berarti cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya dengan melihat ya. Iya, melihat tingkat kemampuan membaca mereka. Kemampuan membaca. Dengan melihat dan mengamati gitu kan. Ya. Membaca mereka. Membaca mereka sebelumnya ya loh. Ya. Sebelumnya. Beda. Pak Darmawan nih memahami bahwa peserta didik ini berbeda-beda tentunya karakteristiknya tadi kan.
tingkat kebutuhan peserta didik tingkat kan kayak kebutuhan. Ya. ya. Gimana terusnya? Ia memahami bahwa setiap murid memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Seperti itulah kalimatnya. Berarti ini di jawaban nomor 1 ya? Masih. Mesti nomor 1 Ia ya. memahami Bahwa setiap murid bahwa Memiliki murid memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda. tingkat kebutuhan belajar yang berbeda gitu kah? Tingkat kebutuhan belajar yang berbeda. memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ya. Tingkat kemampuan atau tingkat kebutuhan belajar? Ya. Tingkat kebutuhan belajar. Tingkat kebutuhan belajar katanya Kak. Iya, Ubah Kak. kebutuhan belajar. Tingkat kebutuhan Kak? Kan sudah ada di atas kebutuhan, di bawahnya juga Kemampuan. tingkat kemampuan. Oh iya. Oh Iya. ya. Awalnya kan Ya, sudah kebutuhan, Ya. jadi terakhirnya itu kemampuan itu bisa. Tingkat pemahaman. Memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Kebutuhan jangan disingkat Pak Lardus lah. Kesiapan belajar murid, cara guru Kebutuhan belajar murid berusaha memenuhi Betul. Dengan Cara Pak Darmawan berbagai menentukan strategi. kebutuhan belajar murid. belajar murid adalah mengamati tingkat kemampuan membaca. Ini tambah nggak lanjutannya? Nah, Kemudian bagaimana ia tadi memahami caranya katanya bahwa lo? setiap murid Oh, memiliki berarti ini caranya ini belum ya? Ini saya Belum. cara guru Dengan menggunakan strategi sebentar kita strategi baca dulu lah. Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut adalah kesiapan belajar murid. cara guru Terus, tersebut dia memahami bahwa berarti ini nanti ya, ini ya, yang ini ya. Ini saya hapus dulu gimana? jangan Itu dihapus dulu kan menjawab- Kak, pen tambah Yang kata-kata caranya jadi situ copy sampingnya. taruh di atas dulu lah, di bawah dulu lah. Itu itu menjawab pertanyaan nomor 1, yang kedua cara guru tersebut. Ini anak yang kedua nih tadi. Ya. Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut adalah kesiapan belajar murid. Ia memahami bahwa setiap murid memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Terus, Tunggu. kita tuh sebenarnya membahasakannya yang susah. Kebutuhan menentukan. Cara guru tersebut, cara guru menentukan. Cara guru. Sama itu. Yang menyusun kelompok di sini enggak? Ya, cara pertama menyusun kelompok berdasarkan kemampuan membaca murid, Kak. Berarti masuk caranya lah Ya. adalah Menyusun kelompok berdasarkan kemampuan membaca murid. Cara pertama. berarti ini cara guru tersebut menentukan kebutuhan adalah dengan Satu, itu hapusnya. Cara satu adalah mengelompokkan. Apa deh? Menentukan kebutuhan belajar murid. menyusun kelompok berdasarkan kemampuan membaca murid. Kelompok berdasarkan Berdasarkan kemampuan menyusun kelompok. kemampuan membaca murid. Menyusun kelompok. Melakukan observasi atau Ya, observasi dan pemantauan. Mengelompokkan dua ya, murid Ya. melakukan Observasi dan pemantauan. observasi. observasi dan pemantauan. Mencatat penilaian selama proses observasi kan? Melakukan asesmen terakhir.
Iya, asesmen itu Berikutnya. ada. Mencatat penilaian. Ini maksudnya Selama mencatat proses penilaian pas observasi. observasi loh. G. Nah, penilaian selama observasi, mencatat penilaian selama proses observasi. Ketiga. Di mana Pian tuh Kak Siti? Hah? Pian di mana? Aku Mencatat Di rumah kah? kenapa? Bisik ya? Rame. Kenapa? Itu lain wadahku yang rame. Di mana? Wadah siapa tuh? Ada orang nih. asesmen, Yang suara anak-anak tuh lo. penilaian Lain wadahku. Wadah Pak Largus kalau. Ya Bu, lagi latihan sore anak. Nah, ujur. Terus strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Ini perlu dijelaskan panjang nggak sih jawaban kita nih? Iya, kayaknya penjelasannya. Ken aja dulu yang Konten dan sementara. proses Bu. Kita pecahkan dari kasus tadi tuh, kita tambahin ya. Strategi pembelajarannya itu konten dan proses kayaknya. Nomor Kan 2 nyesal tadi, kelompok tadi itu strateginya Kak Laila. strategi pembelajaran berdiferensiasi tadi Kak. Strategi pembelajaran Ya. berdiferensiasi nomor 2. Yang menyusun kelompok itu Kak. Menyusun Berdasarkan kelompok konten dan berdasarkan proses. tingkat kemampuan membaca murid. Strategi pembelajaran apa yang digunakan gitu kan? Strategi kalau- pembelajaran Diferensiasi berdiferensiasi konten yang digunakan tadi. oleh Pak Darmawan. Diferensiasi konten dan proses itu Nah, seperti betul. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan guru konten dan proses. tersebut yaitu diferensiasi apa aja nih? Misalnya strategi diferensiasi konten artinya apa? Ya, Kemudian prosesnya gimana kan? prosesnya apa gitu kan? Kontennya tadi dia kan menyajikan materi dengan berbagai media yang berbeda. Iya, itu kontennya tadi seperti poster itu kan masuk konten dia. Strategi pembelajaran diferensiasi menggunakan itu. Ya, konten. Diferensiasikan Konten. menyediakan jenis Yaitu kegiatan. gitulah. Yaitu dengan Menyediakan bahan ajar yang dengan Bervariasi. bervariasi. dari Sambil baca artikel lah supaya bisa dan lah Iya, sedikit lah. baca bos. bervariasi. Salah satu strategi pembelajaran diferensiasi adalah diferensi konten. Dalam diferensi konten, guru memberikan materi yang berbeda kepada kelompok siswa yang berbeda sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemampuan masing-masing siswa. Diferensiasi konten mendorong inklusi, menghormati keberagaman siswa, dan berusaha untuk memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk sukses dalam pembelajaran. Diferensi konten mengacu pada strategi guru dalam membedakan proses pembagian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh siswa berdasarkan kurikulum.
Diferensiasi konten adalah salah satu bentuk implementasi Merdeka Belajar dan sangat erat kaitannya dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, itu artikelnya. Yuk, terapkan. Ya, Pak. Mana kartunya tadi lah? Kartu pertanyaan. Bahan Berarti baca. karena Bahan bacanya tadi buku. Ya. Kartu huruf kan. Buku, artikel, sama komik. Kartu Komik. Terus video video dan kartu pertanyaan ya. ya. Majalah juga bisa, Bu. Dan kartu pertanyaan. berarti satukah dua anunya strategi yang diterapkan dalam hal ini tadi? Kalau dilihat dari bacaan itu dua tadi Pak Budi strateginya. Oke. Kita cari arti diferensi proses lah. Ini tadi kan kontennya diberikan kepada kelompok-kelompok sesuai dikelompokkan tadi sesuai kemampuannya. Sesuai pembahasannya lah. Kalau diferensi proses adalah strategi pembelajaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda dari setiap siswa. Diferensi proses melibatkan menyesuaikan cara mengajar agar lebih sesuai dengan kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa. Dengan Ya. diferensi proses, siswa dapat belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka, sehingga meningkatkan hasil belajar dan kemampuan siswa. Diferensi proses dapat dilakukan dengan mengacu pada gaya belajar masing-masing siswa, misalnya gaya belajar visual, auditory, atau kinestik. Untuk siswa yang memiliki gaya belajar visual dapat diberikan materi dalam bentuk gambar atau video. Sedangkan untuk siswa yang memiliki gaya belajar auditory dapat diberi materi dalam bentuk audio. Masuk juga itu Pak Largus. Ya, loh. Ya, masuk ke proses itu. Tadi kan prosesnya ada yang tidak bisa membaca kan. Ya. Jadi ini yang ini kalau memberikan Berbagai kegiatan. kalau proses itu kegiatan kak tadi Jar Pak Budi. Memberikan berbagai jenis kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan murid. Kemampuan murid seperti membuat diagram sederhana, kemudian peta konsep. Diagram sederhana dengan peta konsep itu sama atau ada bedanya? Tadi ada peta konsep lah. Ya, Nggak ada tadi Bang.
Baca lagi ya. Alur sederhana. Diferensiasi proses melibatkan menyesuaikan cara mengajar akan lebih sesuai dengan kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa. Dengan diferensiasi proses, siswa dapat belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka, sehingga meningkatkan hasil belajar dan kepuasan siswa. Diferensi proses dapat dilakukan dengan mengacu pada gaya belajar masing-masing siswa, misalnya gaya belajar visual, auditory, atau kinestik. Seperti membuat diagram alur sederhana, habis itu menulis cerita narasi, ya juga lah tadi. Atau membuat cerita kreatif dari perspektif makanan yang dimaksud tadi itu nah. Yang makanannya apa makanannya lah. Diferensi konten yaitu dengan menyedia. Bahan bacaan tersebut diberikan sesuai apalagi nih Dek, menulis apa tadi, Sederhana tadilah menulis cerita narasi, koma, atau membuat cerita kreatif dari perspektif makanan, ya kan? dari Perspektif. aku nih nggak paham nih perspektif makanannya apa sih maksudnya. Nah, jadi maksudnya ini yang dimaksudkan ini memungkinkan murid atau peserta didik akhirnya bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki peserta didik tadi. Bukan yang Itu perspektif makanan nih, nah maksudnya apa? Kembali ke situ olah ada paham Jona. Menulis cerita narasi atau membuat cerita kreatif dari perspektif makanan. Ya, Apa iya, kata Jurul yang pencernaan tadi lalu kembali ke cerita dari konteks makanan kalimat ini, yang makanan ini larinya kemana, gimana cara kerjanya sampai jadi keluar lagi kayak itu kalau lah kira-kira. Terus sambungannya ini memungkinkan murid atau peserta didik gitu kah? Ini Untuk bekerja memungkinkan bukan murid murid untuk bekerja sesuai dengan kemampuan mereka sesuai dengan kemampuan mereka lah dan merangsang pemahaman yang lebih mendalam yang lebih mendalam itu kan dalam dah. Terus strategi produknya ada enggak? apa gitu. Lanjut ya nomor 3. Berarti ada diferensiasi produknya juga nih kayaknya. Hasil belajarnya kan Dihasilkan. beda-beda. Ya, kalau makanan tadi itu perspektif makanan berarti ada yang dihasilkan produknya. Produknya kan kalau yang kemampuannya biasa kurang itu membuat alur pencernaan, diagram alur. Terus yang sedang disuruh Sidin membuat
cerita narasi. Yang tinggi diminta untuk membuat cerita kreatif. Berarti itu kan namanya diferensiasi produk. Iya enggak? Nggih. Produk yaitu memberikan tugas. Untuk menunjukkan hasil belajar. Untuk tugas untuk di rumahnya San. mana nih ya nih suaranya nih? Astaga, Oh, nih, tertutup mana kali nih? anunya mikrofonnya. Ambil Buat dari grup materi. kita lah, grup khusus kita lah. Apanya? Ya naon buat grup khusus kita aja ulun. Iya, santai aja Pang muhanya. Santai aja, pusing nak jangan tugas. Banyak bener kamu. Ya, sip ja nomor 3 lagi Kak. Nih Bentar, ya, ini dibagi dulu. Satu lagi dengan Oh iya, satu kemampuan lagi. sedang. nih ya Pak Bagus, habis itu kasih Kemampuan sedang Largus. diberi tugas. Kita kelompok 1. Yeay. Menuliskan narasi. Aku baru ini kelompok 1, biasanya kelompok 3 terus. Nyaman Murid kelompok yang 1. kemampuan sedang Biar aja diberikan kelompok 1 nyaman aku sentong. Bujur, nyaman no. untuk menulis, membuat Kasih narasi Pi. Ulun no tulen ae lah. cerita sederhana. Hah? Narasi Ulun no tulen sederhana, Pi. narasi Kalaila pulang anunya. Aslinya. Ini ada 2 tukang ice breaking. Kalaila aja nya. Kalaila lah. Udah aku anu es kemampuan breakingnya sedang anu. berdua Kamu semangat jemadah ya aku berikan es narasi. breakingnya apa? Enak ulun carikan lah. Oke, siap. Aku ini kada bisa ice breaking ya apalah. Diberi tugas untuk membuat cerita narasi. Pencernaan bukan. Kosakata, Sekali-kali MC ada Bapak ya, Lun. pencernaan dan Kita kosakata sampai jam berapa? baku dan tidak baku. Jam 5. Jam 5, Bu. Kosakata baku dan tidak baku. Oh, dikit lagi. Pak Budi menjawab ya, lawan Pak Largus. Iya, Yap. bujur. Pak Budi Pak Larkus tukang jawab. Ya, sip Yap. dah bungkus kita. Ya, Setuju dah ulun. Ya, Tek dos. Satu Tek dos. menang, Oke. satu jauh.
Memiliki kemampuan tinggi, Siti mah mudah aja. menyimpulkan, diberi tugas untuk Aku tukang baca membuat aja kesimpulan, Bapak. Bu Diberi Siti lah nggak ada tugas tukang baca. membuat kesimpulan, membuat itu Pak tadi, membuat kesimpulan. cerita Oh, cerita, Kreatif. cerita kreatif. dari perspektif makanan. Iya. Ini harus dipahami nih. Aku kada paham nih perspektif makanan nih maksudnya apa. Yang menarasikan alur pencernaan. Ya. Yang menarasikan alur pencernaan. Sudah ya nih diferensiasi kontennya 3 sudah, ada kurang, ada sedang, ada tinggi. Iya. Mantap. Berarti kan produk yang dihasilkan oleh murid itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Betul. Prosesnya tadi diferensiasi prosesnya juga berbeda-beda kan, Iya. Iya. disesuaikan tingkat kemampuannya. Ada yang diajarin pakai, kok ini sama sih? Paham aku dek. Udah kah? Lanjut nomor 3. Lanjut aja Kak, nanti kita revisi 3. kena sambil Ya, baca-baca. siap. Nomor 3. Nomor 3 Bagaimana? apa tadi? Bagaimana Bagaimana guru Pak Darmawan melakukan penilaian kah? Penilaian. Nah, kayak Pak menilai murid yang macam-macam nih. Cara Pak Darmawan melakukan penilaian. Cara Pak Darmawan. kan Pak biasanya aku Darmawan melakukan penilaian. Atau cara guru melakukan penilaian aja. penilaian. Kan Pak Darmawan kisahnya ini dalam kasus ini, Pak. Nih, Iya, Kak. kita ganti Pak Largus. Penugasan berjenjang Ya, betul. Cara Pak Dalam Darmawan melakukan penugasan penilaian berjenjang. dengan Penugasan berjenjang. memberikan penugasan berjenjang. berjenjang. Penugasan dengan memberikan penilaian berjenjang kok. Penugasan Kak. Oh iya kah? Nah, terus Melakukan penilaian dengan penugasan berjenjang. Kan tadi ya, di jenjangnya sudah nah, tugasnya. ya, berjenjang. Sambung. Ya, untuk memahami sejauh mana murid memahami materi. Untuk Itu ya sasarannya kan? memahami sejauh mana pemahaman murid. Sesuai dengan kemampuan murid tadi lah. Mm-mm. Sesuai Sesuai dengan dengan tingkat kemampuan murid. murid. Tingkat kebutuhan. Bentar. Tingkat Cara Pak kebutuhan Darmawan melakukan kemampuan. penilaian dengan memberikan penugasan berjenjang untuk memahami sejauh mana pemahaman Mana murid. Sejauh Masih ada mana sambungannya. Pemahaman murid terhadap materi gitu kah? Untuk Cara Pemahaman murid penilaian dengan memberikan penugasan berjenjang. dengan memberikan pendidikan. sejauh mana pemahaman murid. Kalau Sejauh mana sesuaikan kebutuhan. Kalau penugasan itu ibaratnya nanti kalau sudah selesai atau di ujung pembelajaran kan, sebelumnya kan kita guru memberikan pertanyaan-pertanyaan refleksi kepada peserta murid itu nah, pada muridnya itu nah, berikan pertanyaan-pertanyaan apakah nyambung ya kan, bisa menjawab atau tidak kan gitu kira-kira. itu masuk ke penilaian nggak Pak? Evaluasi dengan penilaian sama lah. Yang sama. Sama, tapi jadi penilaian yang dimaksud di sini penilaian berjenjang pas Jani ya untuk memahami sejauh mana pemahaman murid terhadap materi yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan murid Kebutuhan. itu sendiri. dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda tadi Kak lah. Ya, dengan tingkat kemampuan murid.
Berarti tadilah mulai dari kontennya sudah berbeda, prosesnya berbeda, produknya berbeda, cara penilaiannya juga berbeda. Itulah. Berbeda. Iya. Jadi di sini tadilah untuk murid dengan yang kemampuan kurang yang tadi, jadi Pak Darmawan tadi memberikan tugasnya dengan menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur itu dengan sederhana, dengan kosakata yang sederhana. Jadi beda dengan untuk murid dengan kemampuan yang sedang tadi. Jadi dengan kemampuan sedang tadi, Pak Darmawan meminta peserta didik, meminta murid itu membuat cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Gitu kalau Variasi. Iya. Berarti ini nih, ini yang ini ditulis tadi nih berarti nih. Iya. Lo Sesuai dengan tingkat kemampuannya Inge. ini ya. Ya, Ini seperti pada bernomor. Ini loh maksudnya. ya, habis itu Ya, untuk murid yang kemampuan tinggi tadi sudah kata Berarti ya, ini hapus nih atas nih, Dek. yang mana Kak? Diferensiasi produknya masuk ke penilaian berarti. diferensiasi produk memberikan tugas untuk menunjukkan hasil. Iya, masuk ke penilaian tuh sudah dijelaskan di tadi tuh. Gitu ya? Berarti ini ku hapus di proses nilai. Di produk. Iya. Strateginya nih ku hapus kah? Ya, ganti ke bawah aja Bu. Di referensi di penilaian itu yang produknya. Ya, Ada nih. Yang kemampuan kayak tinggi gitu, diberi tugas untuk membuat cerita kreatif dan perspektif makanan yang Sambung, Dek. Apalagi, Dek? sangat kompleks. Mana tadi? Mana nomor 3 kah? Iya, nomor 3. Nomor 3 tadi sampai mana tadi sudah? Yang Sampai menarasikan alur pencernaan tuh tadi. Ya, murid dengan kemampuan tinggi diberi tugas untuk membuat cerita kreatif dari perspektif makanan yang menarasikan alur pencernaan. Ini merupakan tugas yang lebih kompleks dalam menguji pemahaman siswa secara mendalam. Ya kan? Untuk yang murid dengan kemampuan tinggi tadi, Merupakan ini merupakan tugas yang lebih kompleks yang menguji pemahaman murid secara mendalam. Jadi ini lebih kritis lagi dalam memahami ini ya. sesuai dengan kemampuannya tadi. Jadi sudah terjawab. Sudah lo lagi. Sambung lagi enggak? Nah, jadilah dengan kaitannya dengan poin 3 tadi, dengan pendekatan berdiferensiasi dengan penilaian berjenjang yang ini tadi, akhirnya Pak Darmawan ini bisa memastikan bahwa setiap murid itu mampu atau dapat mengembangkan pemahaman murid itu sendiri sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya gitu kan ya? Ya, tambahi Kak, terakhirnya Kak, endingnya. Endingnya. Kesimpulan. Ya, Tapi ini enggak jawab Dengan- beberapa kan, kesimpulan aja loh. ya. Ya, oke. Dengan pendekatan berdiferensiasi Dengan pendekatan berdiferensiasi. dan penilaian berjenjang ini, Pak Darmawan. dengan penilaian berjenjang ini, koma, Pak Darmawan akhirnya Pak Darmawan Berupaya. memastikan bahwa Berupaya. berupaya ya Ya. Pak Darmawan berupaya Berikan Pak Darmawan berupaya memastikan setiap pemahaman. murid memastikan setiap murid dan mengembangkan pemahaman mereka, dengan cara berbeda-beda. dapat mengembangkan pemahaman mereka
sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Ya Ya, kalau ya. Tingkat kemampuan. Terus Tingkat kemampuan masing-masing kah? Tingkat kemampuan yang berbeda-beda? Berbeda-beda aja kan Kemampuan sudah masing-masing. masing-masing kelompoknya tadi. Kemampuan masing-masing siswa itu berbeda-beda. sendiri maksudnya. Berbeda-beda aja. Karena berupaya Ibarat aja. memastikan setiap murid dapat mengembangkan pemahaman mereka sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Oke. Iya, kemampuan masing-masing. Ya, ya, ya. Iya, kemampuan masing-masing. Oke. Yang berbeda-beda. Sudah? Terus Sudah, Titik? Ja. Sudah, Iya. Ja. Sip, Ja. Sudah kah? Oke, cukup. Ada tambahan kah Pak Budi, Pak Largus? Sambil dibaca-baca dulu nanti, Bu. Sambil Oke baca-baca ya. dulu. Heeh. Pertanyaannya Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut adalah kesiapan belajar murid. Ia memahami bahwa setiap murid memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya adalah dengan 1. Menyusun kelompok berdasarkan kemampuan membaca murid. 2. Melakukan observasi dan pemantauan selama murid melakukan kegiatan. 3. Mencatat penilaian selama proses observasi. Kemudian pertanyaan kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan guru tersebut yaitu 1. Diferensiasi konten, yaitu dengan menyediakan bahan ajar dengan bervariasi, yaitu ada poster, bahan bacaan berupa buku, artikel, komik, video, dan kartu pertanyaan. Bahan bacaan tersebut diberikan sesuai tingkat kemampuan membaca murid. Tadi kan udah dikelompokkan berbeda-beda loh. lanjut. Jadi bagi itunya sesuai kemampuan muridnya. 2. Diferensiasi proses, yaitu memberikan berbagai jenis kegiatan yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan murid, seperti membuat diagram alur sederhana, menulis cerita narasi, atau membuat cerita kreatif dari perspektif makanan. Ini memungkinkan murid untuk bekerja sesuai dengan kemampuan mereka dan merangsang pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian nomor 3, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Cara Pak Dermawan melakukan penilaian dengan memberikan penugasan berjenjang untuk memahami sejauh mana pemahaman murid. Penilaian ini disesuaikan dengan tingkat kemampuan murid. Pertama, murid dengan kemampuan kurang diberi tugas untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana dengan kosakata sederhana. Murid dengan kemampuan sedang diberi tugas untuk membuat cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Murid dengan kemampuan tinggi diberi tugas untuk membuat cerita kreatif dari perspektif makanan yang menarasikan alur pencernaan. Ini merupakan tugas yang lebih kompleks dan menguji pemahaman murid secara mendalam. Dalam pendekatan berdiferensiasi dengan penilaian berjenjang ini, Pak Dermawan berupaya memastikan setiap murid dapat mengembangkan pemahaman mereka sesuai dengan tingkat kemampuannya masing-masing. Udah? Ada lagi? Siap. Sip. Kalau kita seperti Pak Dermawan nih, nah luar biasa lah. Iya. Super bandar Pak Ai. Ada salah duduk Memang kayak sangat utang. dibutuhkan itu. Kayak itu seharusnya guru sesungguhnya jangan kasih tugas ya. Serongan pulang Pak Dermawan mengajar. Bayangkan aman muridnya 32 kayak mana? Ya, memang itu kesulitan Untuk di sini kalau belum banyak bisa. siswanya kan. Oh, Kalau pokoknya misalnya halus. Kita ini kadang pembelajaran masih kayak zaman bahari aja ya kan, ceramah Pak Ai. terus. Akhirnya mah murid melihat kasus kelas- seperti ini kita murid merefleksi kelas diri kita satu- sendiri. Muridku kelas 1 kan kemampuannya beda-beda ya. Ya. Dia nih, ku kasih yang berbeda kayak itu mencoba nih. Membaca huruf hijaiyah, ada yang pakai kartu, ada yang hanya mewarna, ada yang menulis. Yang mewarna kan yang kada bisa tuh mewarna aja. Yang sudah bisa tuh menulis, membuat tulisan, nah bisa megang pensilnya, bisa menulis, alif, bata. Kayak itu sekalinya ada hendak mewarna semuanya. Bu Siti, pertanyaan ulun jawab yang tadi kan misalnya kada bisa nih dia membaca kapan jadinya belajar membacanya tuh membaca huruf hijaiyahnya tuh Bu. Membaca dulu baru menulis.
Kalau tuh membaca tuh dibimbing satu-satu. Membaca berarti lo tetap kan jalan. ada kalau membaca ini kan drill ya. Kita Ya, membaca pertama klasikal. Kalau aku lah, habis itu dibimbing kita melihat nih ada yang bisa, ada yang kada. Yang ya. bisa, kalau aku malah yang bisa aku kelompokkan dengan yang kada bisa. Jadi mencontohkan dengan temannya. Mencontohkan Sama, membacanya. Anu tutor sebaya berarti Kak lah. Kita sebaya. Sama Nah, ulun kayak gitu. untuk melatih satu-satu maju ke depan itu dikasih kegiatan itu tadi. Ada Ya. yang mewarna, maksud saya ada yang menggambar menulis sendiri yang sudah bisa memegang pensil tuh nah. Ada Ya. mau akhirnya mewarna berata aneh. Kalau nggak Itulah dikasih anak kegiatan kayak mewarna segalanya, kawannya yang lain maju, yang lain sudah kemana-mana kada tahu. Kurang lebih TK kayak itu Kak Ai. Kayak apa nih ya kamu setiap hari nih? Kalau ulun harus ada 3 kegiatan setiap hari. Sebenarnya sudah terlaksana aja deh, tapi kita kada tahu namanya kan dulu tuh kan. Jadi memang sudah harus 3 kegiatan Kak. Jadi tapi anak itu berputar, selesai kegiatan ini, kegiatan kedua. Jadi berputar mereka. Jadi semua merasakan kayak itu. Tapi kalau yang di sini nih kan mereka satu tugas jalo dikerjakannya kan. Iya. Nah, kalau di TK tuh enggak, memang gurunya menyiapkan 3 kegiatan karena kan kalau TK ini sebentar aja mengerjakan ke sana kemari. Berarti sama semua Ya, lo tugasnya tingkat setelah kefokusannya anak TK ini memang palingan 5 menit 10 menit dah. Hai. Nah, makanya perlu kegiatan banyak Kak Laila. Jadi dia Iya. kegiatan kedua lagi. Kayak itu Pang berdiferensiasi ini kayak apalah. berarti kegiatannya kan sama deh. Kegiatannya 3 kegiatan tapi sama semua loh. Semua Iya. melakukan itu. Iya, Berarti itu belum berdiferensiasi. belum. Cuman kegiatan beragam aja kalah. Rasa ngalih kayaknya menerapkan berdiferensiasi nih. Bujur. Berat bang lah. Kalau kami dulu asalnya itu pemahaman kami itu berdiferensiasi itu dengan membuat ekskul yang berbeda-beda kita sudah menerapkan kegiatan berdiferensiasi ya. Kalinya dalam pembelajaran itu sendiri ada kegiatan berdiferensiasi juga. Berbeda-beda. Kalau diferensiasi proses bisa itu kayak menghafal surah misalnya. Ada yang sukanya menghafal nyaring, ada yang sukanya sorangan di pojokan, ada yang berkelompok, berkawan, bergantian. Itu namanya kata Pak Nambang bertanya, saya tuh ribut kelasnya karena mereka tuh berbeda-beda belajarnya nih. Oh itu namanya diferensiasi proses katanya. Adalah. Tapi kita kada tahu karena direncanakan juga begitu masuk siapa yang ada pekawan yang sendiri-sendiri. Berarti kita itu jangan takut murid itu ribut lah. Kadang kita nih kada suka murid ribut. Ya loh. Yang ribut itu yang bagus Pak, tapi ributnya ribut belajar. Kayak menghafal tuh pasti ribut, di pojok sana bunyi, pojok sana bunyi, pojok sana bunyi. Kalau saya kasih ini kepercayaan ke yang bisa kan untuk jadi tutor sebaya, jadi ributnya mengajari kawannya bila kada bisanya, ayo cari badar. Tapi kalau bagi guru-guru yang sudah di atas 50 lah, saya perhatikan gitu nah, apakah kita juga nanti seperti itu, senangnya itu murid yang sunyi gitu nah. Iya. Pokoknya kalau sedikit aja langsung ada kode gitu nah. Jadi murid itu sunyi, jadi mendengarkan guru aja yang saya lihat gitu. Mengkada disuruh nulis sampai ke papan naik papan tulis menulis di tempatku. Kalau di sekolah Buhan Pian tuh SD-nya nih kalau kelas 1 lebih ke guru senior yang agak umur yang 50-an tadi kah atau yang masih muda-muda? Wadahku yang senior. Nah, sama aja Pang di tempat ulun tuh. Tapi murid yang diajar oleh guru yang anggaplah diktator lah, kalau orang tua tuh kan kada boleh gerak, nggak boleh ngomong muridnya nih. Nah nanti kalau kita pegang dia tuh liar banget. Kalau kita guru agama kan kelas 1 sampai 6 tuh
paham tuh Oke. bila muridnya ibu ini kayak gini karakternya. Kalau Oh, sudah iya. ditekan, kalau dia ditekan setiap hari yo kayak apa? Begitu ketemu Iya. kita, Oh. misalnya kayak lepas. Lepas Oh, kayak kandang. itulah Bu Siti Iya, lah. bahagia banget. Nya boleh milih, Bu, nulisnya sedikit aja Bu lah. Bu. Boleh lah Bu, kami menggambar komik aja. Hasilnya pakai komik. 15 menit lagi. Pak Budi ini guru agama kah? Iya, sama guru agama sama Oh, berarti Dia guru bertiga agama lah. deh. Sama Bu Laila juga. Iya. Kalau Pak Largus guru SD, guru kelasnya lah apalah. Ya, guru kelas. Kalau Ibu Laila itu tiap hari pas saya datang itu tiap hari Jumat ya. Luar biasa sih saya dengar. Di sekolahnya kan. Ibu Laila. Pon, kenapa Pak? Ya, kalau tiap pagi biasa jam yang senam hari Jumat Ibu. Oh, senam hari Jumat tinggi. Kenapa Pak? Iya. Senam hari Jumat. Artinya semangat sekali menginstruksi ke murid-muridnya. Oh, udah. Dari pas saya lewat kan, wah suaranya Bu Laila saya bilang. Oh, mau memimpin kah Pak? Iya sepertinya. Coach instruktur. memang, Oh, udah lewat ya? coach pembelajaran itu. Oh, maai. Kedengaran. Nyaring suara. Andalan Kak Sri ini. Kita ini Memang. cuma 3 poin itu aja kah? Yang pertanyaan pemandu itu tadi Pak apa tuh? Coba nih ya, Itu. lihat nih ya. Aku nih ya. Itu aja kah? Ya itu Ada aja, empat ya? itu aja. Itu ya menjawab pertanyaan 3 itu. Oh, saja kah? Iya. Pas ya. Yang coba kamu lihat yang ke WA tuh. Pas jangan 3 atau 4 tadi Bu? ada 4 perasaan. 3, Nomor- satunya itu 2, ada. jadinya 4. Yang Oh, pertama iya. itu kan Bujur Jakat itu dipecah Bapak. Oh, kayak itu kah? Hai. Kan begini kalau ada yang tertinggal. Jadi kita ini bagi tugas nah. Ya. Siapa jadi siapa? Siapa jadi siapa? bagaimana Kita bikin kan grup lah. Kita masuk di Ye. grup. Soalnya kan ada aja nomor-nomor bubuhan pian nih. Yang bunga selangkar. Bu Siti kan mau baca Bu Siti. Barang ja aku nih disuruh Nah. apa aku mau ja. Tapi belum jawab aku bisa Kasih. gagap. Ada aja Pak Largus Nah, dan ya Pak tuh Budi. jawab ada aja Pak Largus dan Pak Budi sama aja nggak bisa menjawab juga. siapa Ulun aja. tulen, Aku belum ulun jawab tulen. aku gugup Pokoknya kadang-kadang saling bisa. melengkapi aja. Yang penting ya berjalan dengan baik, sinyalnya mendukung sehingga bisa memberikan Ulun yang jadi terbaik. anu kah membacakan apa Pak Ai? Sama belajar. Hostnya Ibu Laila yang bagus. Ai Biar Pak. am Bu Laila, karena Papa Iya. ajak. Ulun no tulen. Ai ja. Nih ya, pada itunya lah. Breakingnya lah. Ya, karena dicarikan lah. Iya. Ice breaking yang cocok tuh guru TK, mantap. Iya. Mana mau Bu Siti nih? Berarti Berarti, kalau Bu. notulennya nih ya, notulennya Berapa- nih ya untuk yang berapa lama menyampaikan nih materinya Kak mengerjakannya? Siti. Ya. Menyampaikannya Kak Siti, habis itu lagi Pak Budi Bagus Menjawab. bagian Pak Largus menjawab. nanya. Kita berdua sama Pak Agus menjawab. Ya, Ya. ya, Pak Budi Bagus dengan ya sip. Bertanya Berarti siapa? Membaca pian. Kan ada yang bertanya. Ada yang Yang bertanya, ada yang bertanya Pak menjawab. Largus, Pak Largus dan Pak Pak Largus Budi. yang bertanya. sama berdua. Kak Siti Saya yang Pak bertanya, Largus yang kah? bertanya. Oke, siap. Kena kirim fotonya dengan Kak Siti. Atau kena di grup kena unan kalau bikinkan grup biar bisa Sudah ada fotonya Berapa semua, hari mengerjakannya? Ibu Siti. grupnya yang tangannya di kepala, yang tangan di kepala. Berapa lama anunya mengerjakannya? Hari Senin, Kak. Senin. Iya, aku mau ini aksi nyata Senin. Senin sore juga kita kolaborasi. Sudah Kabon Pian ini sudah aksi nyata semuaan kah? Kak Laila, pian ki apa upload sampai 1 jam tuh, Kak? Kutu kan 1 jam aku nih kan berdua nih dari sekolahan yang CGP. Jadi bergantian ya Mbak Pandar? Lain, yang pian ulun lihat YouTube pian pendampingan individu tuh 1 jam videonya. Itu kah? Kayak apa cara menguploadnya di YouTube kawa kayak itu nah sejam.
Kayak pas semalam lah minta doakan kawan juga Pang, aku kita paham juga. Awalah. Iya. Kayak apa ya uploadnya? Di drive kalau bisa. Kenapa Kak Siti? Di drive aja bisa kalau. Harus dikaitkan dengan PMM. Oh, berarti YouTube. Iya, harus diupload di YouTube, kemudian kaitkan ke PMM, berbagi aksi nyata, berbagi praktik baik kah? Ya Allah, sempat gak aku nih lah. Tadi tuh mau aksi nyata, tapi ini sekolahanku lagi rehab. Ya Allah, hancur. Ada wadah. Kayak apa nih, Kak? Tugas kita itu diupload di YouTube yang apa namanya? Yang diseminasi nih, Kak? Iya. Upload di YouTube, kemudian buka Nanti PMM. baru ditaruh di bukti karya di PMM. Ya, buka PMM, bukti karya, kaitkan, kemudian linknya itu andak di LMS. Link bukti karyanya, bukan link YouTube-nya. Link bukti karya di LMS. Link YouTube-nya, Kak? Link bukti Bukan karya link bukti karya. Link bukti karya. di PMM. Kenapa buat bukti karya? Ada. Nah, buat tuh sebutin. Ada di PMM. buat bukti karyamu itu, videomu tuh dibuat di dalam PMM, diupload di bukti karya punyamu. Oh. Nanti dibagikan tuh kan ada linknya tuh, disalin, link itulah yang disematkan di LMS. Nah, amun misalnya link YouTube-nya itu aja Pang di anukan di bukti karya sih itu bisa lah. Iya, Ya, dikaitkan bisa. Buka dulu Oh, pian bukti karya tuh, unggah melewati YouTube bisa. Oh, di untuk KHE. Diunggah di Soalnya YouTube handphone dulu. ini lumayan handphone murahan. Jadi amun sekira tak upload itu misalnya sudah tak di YouTube tuh langsung hapus saja. Keberatan. Iya, memang yang bukti karya tuh dari YouTube itu. Iya, dikaitkan Ini, Kak. tadi. Ya, oke. Ini tugas kita nih yang ahli Canva nih Kak Siti. Iya, dasar bujur. Bagus sih dia mulai. Aku lagi ini nanti kolaborasi ya, kubuatkan itu. Iya, Kemarin kolaborasi sudah kubuatkan, kan ada yang mencoret-coret. Lalu bagian Laila nih, Apa ulun Kak? Yang mana? yang kemarin yang terakhir tuh nah. Yang dengan Pak Joni segala. Oh ya kan ingat nah. Iya ampun maaf. Kak, ulun nih Kak Ai, jujur lah, ulun kata fokus kan hari ini pendiri orang kemana, jobnya kemana. Naran menjalani 2 pendidikan nih nyanyok bener ulun nih nah. Sudah di titik rapi jujur orang tuh. Aku nih lagi sekarang nih lagi ikut kegiatan Puspeka. Jadi ada 2 kegiatan. Sampai bulan apa pian tuh? Untungan sudah, tapi masih menulisnya nih masih dipantau orang. Kalau Zoom-nya sudah selesai tadi. Menulis praktik baik kayak itu nah. Laila. Oi. Ini PPG piloting 2 ini nyaman aja ke Laila kada kayak pian Zoom. Buahnya nih kan bujur dasar bujur. Buahnya tuh cuma 3 modul aja loh. Yang lain yang plotting 1 itu 3 modul. Kuliah hati. Lah aku 10 modul. Dengan anak-anaknya punya Kada kayak kita bahari ya Allah Tuhan. Sama kita tuh. Pas buahnya ini nyaman banget. Kada sampai 2 bulan selesai. 4 lagi nyaman kan bener Laila? punya. Laila, 4 lagi aja yang itu. 4 yang itu boleh nggak? Kada boleh. Kada bisa Kak Ai. Kan dari kemana Kak? Uni kan dari kemana? Jurusan PAI. Nah, buhan dinas dari kemana. Makanya banyak bener Uni. Tapi dinas bahari kayak pian juga kayak ulun hanya aja berubah sistem kayak itu. Iya Kak. Buhannya wah ini kan kayaknya tugasnya dipermudah, habis itu asal upload aja selesai. Dasar bujur. Buhan ulun kayak revisi, tak salah revisi Iya. munyak benar. Kita Mau tuh tangis harus setiap hari. Kenapa lah? Buhannya Ya tuh Allah, tuh ya Allah. ketemu UP aja, buhannya ketemu UP aja pas di dosen kena. Kada kayak Laila nih setiap hari. Munyak benar Kang, bujur harus tangis saja gaweanku nih. Kami Pang dulu lah Pak Budi, bagus lah online. Habis itu pertemuan langsung lagi pagi sampai sore. Tahun berapa pian? Tahun berapa? Tahun berapa? 2019. 2019. Nah, itu sama kita hanyar tuh. Yang setengah-setengah blended Ya. learning. Ya benar.
Pertemuannya 1 bulan kah Bu Anolah dulu? 1 bulan di kampus, yang di sekolahan berapa tuh? Mm-mm. Ada PPL-nya, PPL ke sekolah orang juga. Kadada buhannya PPL sekarang kadada. Nah, kami ada. PPL 2 minggu rasanya dulu bulan. Belum PPL juga. Berarti sama kita lah nih ya. Ya. Yang ini aja yang nyaman banget dimudahkan banner buhannya. Kami dulu ada yang dari Kalbar, kami dulu. Iya, ulun jadi Makassar. Kamu ikut mana? Makassar. Terus pas pengukuhannya ke sana lah. Kadada anu yang hendak ja kalau ulun sayang duit. Zoom berarti lah. Kada dikukuhkan online ja tapi tetap bebaju wisuda dikirim buhan Makassar. Oh, kayak itu kan. Ulun bikin grup sambil lah Kak Siti. Pian gabung di grup nah ulun nih Sitinya ada banyak. Suah tersalah kirim maksudnya mengirim ke nomor pian tersalah kirim ada siapa kah? Siti main Kak gabung Kak. Gabung Udah. Kak. Para lagi lagi nah. Ibu Laila, Ya. ya Bu, mau tanya. Ibu kan P3K. Kalau P3K itu adalah potongan untuk taspennya. Ulun kan tapi memperhatikan itu tuh semalam Iyalah. kalau potongannya semalam 200.000 dari itu. Untuk apa aja katanya Bu? Ada paham administrasi apa ya ulun nih kita nih kan modalnya kada kawajohnya mau protes apa-apa kalau Iya, diingati iya. orang mau seorang kalau Betul. diingati orang mau seorang jadi akhirnya kan menerima ai Iyalah. ya Kalau potong untuk taspennya. taspen itu mandiri kalau kada paham Jona Iya. taspen ada pas mau ngurus juga sudah tetap pemotongannya tuh kada paham juga ulun. Iya. Palargus piannya di kelompok mana yun ada ya ulun malihati dulu nah di kada ketemu ulun nomor pian nah. Palargus setiap hari kah pulang sore Palargus? Saya sore-sore kalau pulang. Kalau ada school saya sore. Oh, jam 4 lah Palargus tuh biasa. Kami sekolahnya kan pulangnya jam 1. Ya. Sorenya school jam 3 Mm-mm. sampai jam 5. Jadi daripada saya pulang di sekolah aja. Jadi saya selama kegiatan ini di sekolah aja. Tapi kalau biasa tuh apa Palargus? Pulang lah Ya. pian. Ya pulang. Tapi kembali lagi ke sekolah pas ekskul. Ya. Weh, mantap lah. Ini sudah bikin grup nih, sudah berempat nih Palargus nih kada daun bisi nomornya. Coba siapa yang Ya. bisi nih di antara kita berempat Sama undang Ibu nih Siti kirim nomor linknya. saya. Nanti Ada, dikirim. ada. ke Nah, Siti. undang Kak Siti yang link yang ulun share ini jurung ke Coba Bang. itu. Ini ulun kirim nah. Nah, Oke, link yang siap. ulun bikin itu kirim ke Palargus biar kita berkicau di grup tuh aja. Karena Siap, kirim fotonya lah. Ya. bagian pian sudah bikin anu kah? Apa tuh yang Google Sheet? Google Site kah? Portofolio. Terus apa lagi? Pas anu ja, Yang mana pas lagi? pendampingan pertama tuh ja ulun tuh udak itu kada lagi. Bisa ada lagi sama ai. Mau udah yang lain ai. Aku malah belum membuka, belum kulihatkan Pak Nambang belum. Sudah hamulun. Belum. Sudahlah, linknya unjulung tadi ke Siti. Dah kan? Ya, sudah. Itu nih ya yang Oke, siap. Belum kirim di kelompok kita lah Palargus masuk situ pian. Oke, siap. Ya ini Kabu. Oke. Grup WA lah. Nggih, berapa menit lagi nih? Sudah masuk saya, Bu. Sudah nih sudah. Sudah kalau Bu sudah Siti. parang. Bergabung kah? Bu Lela sudah kan bergabung. Ya. Terima kasih. Oke. Ini ada pesan apa? Sudah mau masuk nih, sudah masuk ke room utama nih. Kayaknya. Oh iya kah? Kembali kah? Kembali kah? Kembali ke room utama.
Sudah jam Oke, 5. siap. Supaya lekas tuntung. Ya, Oke. Keluaran kah? Iya, sip. Pak Largus, ini keluar kah kita? Ya, Bu. Kenapa? Nggak ada lagi nih orang-orangnya? Ya sudah ke room utama sudah Oh ditunggu. iya kah? Sip, sip. Ya, belum, Fel. Hai, masih. Ini kan diskusi kelompok pertama, habis itu kembali lagi refleksi, habis itu selesai. Keras pembelajarannya ini. Hmm. Oke. Nggak ikut sembahyang kan nanti Eri? Tempat dia. Saya juga nggak tahu rumahnya, itu jauh rumahnya. Ya. Ya. Kenapa nggak balik ke situ tadi makan? Ya. Ya. Ikut siapa tadi? Temannya teman kami. Iya kan. Temannya lagi. Saya tadi bawa motor dari sana. Siapa tadi tidak apa ya? Saya lah. Kalau Messi itu seangkatan beliau. Res itu nggak pernah libat di gereja manusia itu. Memang kalau terjadi apa-apa nanti, itu kan lingkungan saya Res itu. Makanya bingung juga itu beragama yang padahal seangkatan loh mereka. Iya, persoalan buat Heri bukan soal angkatan. Satu dari sana itu nah, apa yang sulitnya mau datang di situ kan tadi malam pemisah mau datang aja. Kalau tugas segala Ya. Bingung saya dia itu biar dia kata bukan. kata boleh susah bilang anak kita. Di dunianya sendiri. Sampai katanya bilang aja sama anak. Saya dengan Mama Amel itu yang ngurus Eri itu kayak ada kami sendiri aja Eri. Apalagi si itu si Eka. Oh, tapi cuma Eri itu jarang ke rumah. Kalau si Eka sering aja. Mana sekarang dia? Ke perusahaan. Oleh kami sering di pastoran, jadi seperti ya santai dalam mereka anak. Ya, kira-kira. Ya. Siap-siap sudah Tuhan. Sebentar lagi mau selesai. Mama mau ikut sembahyang ke situ? Jauh, tahu lah dia rumahnya. Jauh rumahnya di sana, di Ungkrit sana.
Wah, Pak Hari mantul Pak Hari.